Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu tidak sendirian. Matikan lampu kamar, gunakan headset dan dengarkan sampai selesai. Karena beberapa orang bilang mereka mendengar sesuatu, bukan hanya dari audio ini. Jangan lupa tekan like, tulis di komentar kamu nonton dari jam berapa, dan subscribe. Karena setiap malam kita akan membuka cerita yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Sekarang, tarik napas pelan dan jangan menoleh ke belakang. Cerita dimulai. Di ujung sebuah desa terpencil, berdiri sebuah sumur tua yang sudah puluhan tahun tak digunakan. Dindingnya retak, ditumbuhi lumut, dan mulutnya ditutup papan kayu lapuk. Tak ada yang berani mendekat ke sana. Bukan karena kotor, tapi karena suara. Setiap malam, tepat jam 2:13 dini hari, terdengar suara tangisan perempuan dari dalam sumur itu. Tangisannya lirik pelan, seperti orang yang kehabisan napas, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Warga desa menyebutnya sumur tangisan. Konon, puluhan tahun lalu, seorang perempuan hamil dibunuh dan jasadnya dibuang ke dalam sumur itu. Ia difitnah, dihina, dan tak sempat membela diri. Sekok saat itu, sumur itu tak pernah lagi memberi air, hanya memberi suara. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka datang ke desa itu. Ia tak percaya cerita mistis. Baginya, semua hanya mitos kampung. Ketika malam semakin sunyi, Raka mendengar suara itu. Tangisan dari arah sumur. Dengan senter di tangan dan rasa penasaran di kepala, ia berjalan mendekat. Angin mendadak berhenti. Suara serangga hilang. Desa terasa mati. Papan kayu penutup sumur itu tampak setengah terbuka. Raka menelan ludah. Lalu ia menggeser papan itu. Senter diarahkan ke dalam sumur. Awannya hanya gelap, hitam kosong. Lalu terlihat rambut panjang basah menempel di dinding sumur. Perlahan sebuah wajah muncul. Kulit pucat, mata hitam pekat, bibir sobek, dan senyum yang tidak manusiawi. Tangisan itu berubah menjadi bisikan. Aku sudah lama di sini. Aku kedinginan. Kau yang dengar aku. Sekarang ikut temani aku. Tanggan pucat keluar dari dalam sumur. Raka terjatuh ke belakang. Ya gemetar, napasnya memburu, dan tiba-tiba tak ada suara, tak ada angin, tak ada tangisan, hanya bau tanah basah. Keesokan paginya, warga menemukan Raka meninggal di kamarnya. Matanya terbuka, mulutnya menggangga, dan kakinya penuh lumpur hitam, seperti baru berdiri di dalam sumur. Sejak malam itu, tangisan dari sumur tidak pernah berhenti. Bukan hanya satu suara, tapi banyak suara. Dan orang desa percaya setiap orang yang mendengar tangisan itu akan menjadi penghuni baru di dalam sumur tua. Hingga suatu malam, kamu mendengar suara tangisan